Ya, masuk ke bab diamorfin ya. Jadi diamorfin adalah opioid semisintetik yang memiliki sifat lipofilik, mempunyai efek poten 2 kali morfin. Nah, juga merupakan prodrug yang akan berubah dan mempunyai metabolik aktif yang lebih banyak. Ya, morfin dan 6-monoasetilmorfin melalui deasetilasi di hati dan jaringan neural. Diamorfin 280 kali lebih larut lemak dibandingkan dengan morfin. Diamorfin itu mempunyai onset analgesia yang cepat, yaitu kurang dari 10 menit dengan durasi yang panjang 10 sampai dengan 20 jam melalui spinal dan epidural. Maka dari itu, depresi nafas yang lambat itu lebih jarang terjadi. Insiden mual dan muntah lebih kurang apabila dibandingkan dengan morfin. Efikasinya sebanding dengan fentanyl apabila dipakai untuk penanganan nyeri intraoperatif pada seksio sesarea. Durasi dan kualitas analgesia yang dihasilkan untuk penggunaan diamorfin spinal itu sama dengan penggunaannya pada epidural. Akan tetapi kejadian pruritus itu lebih tinggi pada penggunaan spinal analgesia. Kemudian penggunaan intratekal opioid atau ITN. Ya, jadi fentanyl itu dapat digunakan untuk nulipara atau multipara. Kemudian jarang dilakukan penyuntikan yang berulang. Fentanyl lebih sering dipakai karena onsetnya cepat. Nah, sedangkan morfin itu waktunya lebih panjang. Kemudian single dose dari opioid itu cukup untuk persalinan. Kombinasi 25 UGR fentanyl dengan 250 UGR morfin dan bupivacain 2,5 mg itu akan memberikan efek selama yaitu 4 jam. Kemudian sufentanil 10 UGR itu akan memberikan hasil onset cepat, waktu lebih panjang bila dibandingkan dengan bupivacain 30 mg. Kemudian fentanyl dan morfin memberikan analgesia yang baik dan merupakan opioid yang disukai bagi nulipara, ya, lebih menyenangi ITN dibandingkan dengan epidural. Kemudian masuk ke bab penelitian mengenai intratekal opioid atau ITN. Itu ya, jadi pemakaian opioid itu bisa menimbulkan terjadinya bradikardia yang mendadak atau bertahap yang mengakibatkan sering dilakukan seksio sesarea untuk menyelamatkan bayi. Kemudian ITN dengan fentanyl itu akan menyebabkan pembukaan serviks lebih cepat dan kelahiran bayi pun juga lebih cepat. Yang selanjutnya, fentanyl yang dikombinasikan dengan morfin itu akan memberikan waktu atau duration lebih panjang. Selanjutnya, sufentanil itu akan memberikan onset yang cepat, analgesia yang adekuat dan lebih baik dikombinasikan dengan morfin dibandingkan dengan epineprin. Selanjutnya, pemakaian morfin dengan dosis tinggi itu bisa menyebabkan efek samping yang tinggi. Selanjutnya, apabila morfin dikombinasikan dengan lidocaine, onset dan durationnya itu lama dan hanya sedikit efek samping pada fetus. Selanjutnya, kombinasi fentanyl dan morfin itu bisa memberikan hasil yang lebih baik. Tidak terdapat gangguan pada persalinan dan biasanya dalam waktu 2 jam sampai dengan 3 jam itu bayi akan lahir. Yang selanjutnya, kombinasi fentanyl, morfin, dan naltrexone itu sangat efektif untuk persalinan. Masuk ke bab efek pada persalinan ya. Jadi pemberian fentanyl itu bisa menyebabkan dilatasi serviks yang lebih cepat. Kala 1 lebih pendek dan paling lama 100 menit. Bayi yang dilahirkan Apgar skornya bagus. Side effect nausea kurang. Bisa diberikan untuk nuli atau multipara. Onsetnya lebih cepat. Apabila dikombinasikan 25 UG fentanyl plus morfin 250 UG plus bupivacain 2,5 mg itu akan memberikan hasil 4 jam untuk pain control. Ya. Kemudian morfin dengan dosis 2 mg itu good analgesia. Nah, lamanya bisa sampai dengan 8 jam. Side effect-nya banyak. Tetapi morfin 0,2 mg plus 25 UG, fentanyl itu akan memberikan analgesia yang baik. Lamanya 4 jam dan side effect itu tidak berarti.
Hiperbarik morfin bisa dengan cara mencampur dengan 7,5 dextrose. Masuk ke bab efek samping opioid, ya, itu yang pertama paling sering terjadi gatal-gatal atau pruritus diterapi dengan naloxone 5 mcg per kgbp per jam atau dengan nalbupin 2,5 mg. Mekanisme terjadinya itu tidak diketahui secara pasti, lebih banyak terjadi pada opioid hidropilik. Yang kedua, nausea paling sering itu karena morfin dan diterapi dengan 12,5 mg sampai dengan 25 mg naltrexone. Kejadiannya ya terjadi sekitar 20% sampai dengan 25%. Kemudian yang ketiga, retensio urin terjadi sekitar 30% sampai dengan 40%. Akan tetapi pada parturian itu tidak bermasalah karena biasanya postpartum itu selalu dipasang kateter. Yang keempat, depresi pernafasan, efek samping yang paling berbahaya. Dan yang kelima, sakit kepala, sering terjadi bila menggunakan jarum yang besar dan teknik penusukan yang memotong dura. Ya, masuk ke bab depresi pernafasan, biasanya terjadi karena blok sampai T4 sampai T5 ya, jadi blok sampai T4 T5. Kemudian pemberian sedasi sehingga pasien itu tidak alert, dosis opioid yang terlalu tinggi atau secara berlebihan, kemudian menggunakan opioid soluble water ya, morfin hydropilik, kemudian pada high risk pasien ya, kemudian usia lebih dari 65 tahun, tidak ada pada ibu hamil. Ya, jadi kesimpulannya, intratekal narkotik itu biasanya dipakai atau digunakan untuk persalinan karena ya yang pertama tekniknya sangat mudah, kemudian dosis opioid yang dipakai atau digunakan itu kecil, jadi tidak butuh untuk mencampur beberapa opioid dengan satu jenis opioid sudah memberikan hasil yang baik. Kemudian onsetnya cepat, hanya sayangnya durasinya sebentar. Kemudian teknik ITN itu hanya untuk mengurangi rasa sakit. Selanjutnya biasanya diberikan suntikan tunggal. Selanjutnya tidak ada gangguan motorik, pasien bisa berjalan dan baik untuk persalinan 2 jam sampai dengan 3 jam. Untuk mempercepat persalinan, biasanya dokter obgyn itu akan memberikan drip pitokin. Ya, selanjutnya efek samping sakit kepala itu terjadi 1% sampai dengan 2%. Selanjutnya, opioid bisa dikombinasikan dengan opioid yang lain atau dengan obat lokal analgetik.